Halo Talovers! Tenaga yang dihasilkan mesin sebuah mobil nggak langsung begitu aja tersalur menuju ke empat rodanya. Terlebih dahulu, putaran mesin tersebut tersambung ke transmisi yang berguna untuk mengatur dan menyesuaikan suplai tenaga sesuai kebutuhan. Secara garis besar, terdapat dua jenis transmisi yang terbagi atas otomatis dan manual. Tapi siapa sangka sih kalau ternyata ada beberapa jenis transmisi lain yang kerjanya beda banget. Mungkin kamu masih pesimis. Buat apa sih ngerti soal ini? Asal tahu aja, beda jenis transmisi, beda juga perlakuannya. Jangan sampai gara-gara salah memperlakukan, malah ngerusak sistem transmisi dan merembet ke hal-hal lain. Paham kan? Ya udah, yuk kita bahas sama-sama. Nontonnya sampai habis ya, biar pengetahuan kamu juga nggak setengah-setengah. Mulai dari transmisi yang secara teori paling basic, namun banyak orang yang menganggap pengoperasiannya adalah yang paling sulit. Mengapa? Karena transmisi manual masih butuh pedal kopling yang mengendalikannya kadang-kadang butuh perasaan. Main perasaan banget nih. Di dalamnya ada beberapa komponen seperti plat kopling, cover clutch, flywheel, dan masih banyak lagi. Cara kerjanya lumayan simpel. Saat pengemudi mengangkat pedal kopling, maka tenaga dan torsi dari mesin akan tersalur ke roda melalui posisi gear yang dipilih. Sesuai namanya, pengemudi harus mengatur perpindahan gigi secara manual sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Butuh kecepatan tinggi, ia pakai gigi tinggi. Butuh torsi besar buat nanjak, ia pakai gigi rendah. Semuanya dilakukan dengan menginjak pedal kopling. Dahulu, transmisi manual terdiri dari 3 gigi maju dan 1 mundur. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, maka tersedia pula pilihan hingga 6 gigi maju dan 1 mundur. Bicara soal perawatan sih, manual merupakan salah satu yang paling aman. Itu karena nggak banyak komponen yang butuh perhatian khusus. Cukup ganti oli transmisi setiap 20-30 ribu kilometer sekali, aman deh. Masalah paling utama dan rutin dialami transmisi manual cuma datang dari plat kopling yang udah aus karena pemakaian. Itu pun datang di setiap kurang lebih 80 ribu kilometer tergantung pemakaian. Berikutnya, kita masuk ke rumpun transmisi otomatis atau yang kerap disebut matic. Torque converter adalah transmisi otomatis paling sederhana. Makanya sering disebut matic konvensional, walau jika dibandingkan dengan manual, tetap aja berasa ribet. Pengoperasiannya begitu mudah, karena nggak perlu lagi ribet-ribet nginjek pedal kopling dan pindah-pindah gigi. Karena semuanya udah terjadi secara otomatis. Transmisi matic torque converter memanfaatkan prinsip fluida dinamis yang membuat tekanan hidrolik bekerja untuk memutar gear. Apabila putaran mesin sudah sampai di angka yang ditetapkan ECU, maka transmisi akan berpindah ke gigi berikutnya secara otomatis. Kira-kira begitu penjelasan sederhananya. Nggak sesimpel pengoperasiannya ya. Makanya, ada banyak hal yang butuh dijaga agar transmisi ini bekerja dengan baik. Rutin mengganti oli transmisi setiap 10 hingga 10 ribu kilometer contohnya. Hal tersebut dilakukan agar cairan tersebut bergerak melewati banyak saluran sempit seperti selenoid-selenoid. Tanda kerusakan dari transmisi matic torque converter yang paling umum adalah hentakan saat berpindah dari netral ke D atau dari netral ke R. Di transmisi otomatis torque converter ada posisi-posisi seperti P atau park yang berfungsi saat parkir dan mengunci pergerakan roda. Kemudian ada R atau reverse untuk mundur, N atau netral untuk membebaskan transmisi namun tanpa mengunci roda, serta D atau drive untuk bergerak maju. Torque converter sebelumnya hanya identik dengan 4 dan 5 percepatan. Tapi coba lihat sekarang,
10 speed pun ada loh. Tahu rasanya naik skuter matic? Nah, transmisi yang digunakan di skuter matic tersebut adalah jenis continuously variable transmission. Kalau ngeliat tuas transmisinya sih sebenarnya nggak ada yang beda dengan matic konvensional. Namun berbicara soal rasa, baru deh ketahuan bedanya. Kalau matic konven, setiap perpindahan gigi bakal menimbulkan efek perubahan perputaran mesin. Bandingin sama CVT yang bunyinya bakal menggerung aja. Paham kan maksudnya? Gimana bisa itu terjadi? Penyebabnya simpel. Karena CVT sama sekali nggak ngoper gigi. Gimana mau ngoper? Wong nggak ada giginya. Iya, kamu nggak salah dengar. CVT nggak punya gear sama sekali, melainkan memanfaatkan sabuk baja yang rasionya bisa berubah sesuai kebutuhan. Terjawab kan? Mengapa walau RPM-nya stagnan tapi speed-nya naik terus? Soalnya disesuaikan sama kebutuhan berkendara. Tujuan dari transmisi ini diciptakan sebenarnya adalah efisiensi, biar mesinnya bisa berputar serendah mungkin. Kerusakan dan perawatannya pun mirip sama matic konven. Sejak dulu CVT nggak terlalu banyak berubah, cuma sekarang ini banyak CVT yang bisa dinaik turunkan giginya secara virtual. Ini dia transmisi andalan para pencinta kecepatan. Gimana enggak, transmisi dual clutch punya perpindahan gigi paling cepat di antara semua jenis transmisi, bahkan manual sekalipun. Sesuai namanya, transmisi jenis ini memiliki 2 set kopling. Satu set bersiaga di gigi-gigi ganjil seperti 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan satu set kopling lainnya telah siap di gigi-gigi genap seperti 2, 4, 6, dan 8. Tujuannya sama kayak kelebihannya, biar perpindahannya jauh lebih cepat dibanding transmisi otomatis konven. Sebab nggak perlu nunggu kopling pindah dulu. Hasilnya selain akselerasi yang lebih cepat, power loss yang ditimbulkan juga minim karena nggak ada yang namanya slip kopling. Namun, DCT masih terbagi lagi atas 2 jenis, yaitu kopling basah dan kopling kering. Kopling basah bakal terendam sepenuhnya oleh oli. Efeknya berdampak pada usia pakai yang lebih lama dan tahan sama suhu tinggi serta torsi besar. Walau begitu, kopling basah punya kelemahan, yaitu dimensinya yang besar dan bobotnya yang berat. Beda dengan kopling kering yang jauh lebih ringkas dan ringan. Namun, banyak cerita mimpi buruk tentang mobil bertransmisi dual clutch kopling kering ini. Karena ketahanannya yang kurang terhadap suhu tinggi, makanya ketika dipakai bermacet-macetan di iklim tropis, rontoklah semua komponen-komponen tersebut. Solusinya? Ya cek rutin kondisi transmisi kamu. Kalau kamu pengennya transmisi AMT ini dikelompokkan sebagai manual atau automatic transmission? Soalnya kepanjangannya sendiri adalah automated manual transmission. Nah loh, gimana tuh? Dibanding meributkan klasifikasinya, mending kita bahas aja gimana transmisi ini bekerja. Sebenarnya AMT ini adalah transmisi manual toto. Hanya saja, dicatat loh ya, hanya saja kopling dan perpindahan giginya dioperasikan secara otomatis oleh ECU. Loh, jadi apa bedanya dong dengan matic konven? Tenang, sensasinya beda kok. Perpindahan di AMT juga bisa diatur secara manual layaknya mobil manual beneran. Cuma banyak orang yang gak srek karena perpindahannya berasa seperti orang baru nyetir mobil. Ya, endut-endutan gitu. Jadi yang mana nih transmisi mobil kamu? Udah bisa bedain belum?